kajian ilmiah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana di pagi hari ini kita alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa sholat subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat yang tentunya patut kita syukuri. Berapa banyak orang-orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari sholat subuh berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr." Seberat-beratnya sholat buat orang munafik itu apa? Sholat isya dan sholat subuh. Ternyata Allah berikan kepada kita kekuatan untuk sholat subuh berjamaah. Dan ini adalah tanda insya Allah Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan hati kita dari kemunafikan. Dahulu para sahabat ya sangat khawatir apabila mereka ditimpa kemunafikan. Ya, Muhammad bin Sirin berkata, "Adraktu aktsar min 30 sahabiyan." Aku mendapatkan lebih dari 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Semua mereka mengkhawatirkan ditimpa kemunafikan dalam hati mereka. Ma minhum yaqul, tidak ada satupun di antara mereka yang berani berkata, "Imani ka imani Jibril." Iman saya ini sudah sama dengan imannya Jibril. Subhanallah. Iya, maka dari itulah ya akhwat Islam, wajib setiap kita khawatir apabila penyakit kemunafikan itu masuk ke dalam hati kita. Karena ketika penyakit kemunafikan itu masuk ke dalam hati kita, menyebabkan apa? Menyebabkan kita yang pertama dijadikan oleh Allah berat melaksanakan ketaatan-ketaatan. Oleh karena itu Allah mensifati orang munafik itu apa? Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Sifat orang munafik itu malas untuk sholat. Allah juga berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'udda walakin karihallahu bi'athahum fakabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Kalaulah mereka ingin keluar untuk berperang, tentu mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya. Akan tetapi Allah tidak suka mereka keluar menuju medan perang. Maka Allah jadikan hati mereka berat untuk keluar menuju perang. Perhatikan ya ayat ini. Allah mengatakan Allah tidak suka mereka pergi menuju medan perang.
dan Allah jadikan hati mereka itu berat. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tanda seseorang ditimpa penyakit kemunafikan itu dijadikan kita berat untuk apa? Ya, mengamalkan ketaatan-ketaatan. Mau pergi ke masjid berat. Mungkin perjalanan menuju masjid lebih berat daripada mendaki gunung. Kenapa? Karena itulah penyakit kemunafikan itu menyebabkan hati kita itu berat menuju ketaatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, tidak ada yang semangat dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW kecuali orang-orang yang hatinya bersih dari penyakit kemunafikan. Setiap kita, saudara, berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjalankan sunnah dalam hidup kita, karena tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Islam dari sunnah. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Islam dari apa? Dari nikmat sunnah. Kalau dahulu Imam Ahmad mengatakan, la adri ala ayyi nikmataini farihtu. Aku tidak tahu di atas dua nikmat mana yang aku bergembira. Apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah? Karena nikmat sunnah itu luar biasa. Banyak orang yang tidak diberikan oleh Allah petunjuk kepada apa? Sunnah. Banyak orang yang ternyata tidak peduli apakah amalannya sesuai sunnah atau tidak. Makanya ya akhwat Islam, Allah mensifati dalam Al-Quran orang-orang yang bisa menjalani sunnah adalah orang-orang yang mempunyai kriteria-kriteria berikut ini. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Buat siapa? Nah, ini pertanyaannya. Allah mengatakan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyebutkan bahwa orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan apabila memenuhi tiga atau dua, mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Dan yang kedua, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, orang yang mengharapkan dunia, dia tidak akan menjalani sunnah. Orang yang mengharapkan kedudukan, berat bagi dia sunnah. Orang yang mengharapkan kehidupan dunia, sulit bagi dia menjalankan apa? Sunnah. Kenapa? Karena terkadang kita dapatkan dalam sunnah Rasul SAW banyak perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak sesuai dengan apa? Hawa nafsu kita. Ya, terkadang orang yang ingin meretas tari sunnah mendapati sesuatu yang berat terasa. Ya, riba haram, musik haram, pacaran haram, banyak perkara-perkara yang ternyata haram. Ketika dia mendapatinya, berpikir dua kali lipat. Kenapa? Karena dia masih menginginkan apa? Dunia. Karena dia masih menginginkan syahwat.
Tapi ketika dia betul-betul saya menginginkan Allah dan kehidupan akhirat, dia akan menjadi hamba yang betul-betul tunduk kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya akhwal Islam azan ya Allah, berpegangnya seseorang kepada sunnah sesuai dengan harapan dia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Semakin kuat harapan dia kepada Allah dan kehidupan akhirat, semakin kuat dia dalam berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kuat dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Tapi semakin lemah pengharapan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat, semakin lemah yang kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dan kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya sunnah adalah merupakan perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpegang kepada sunnah ini, terutama di masa-masa umat Islam berpecah belah. Dan sudah saya sampaikan hadisnya tadi malam, di mana Rasulullah SAW sabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Nabi bersabda, "Fa alaikum bisunnati." Maka wajib atas kalian pada waktu itu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ikhwatul Islam azani Allah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang kepada sunnah itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Manfaat kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW luar biasa sekali. Yang pertama, orang yang berpegang kepada sunnah, dia akan terbimbing hidupnya, terbimbing akidahnya, terbimbing ibadahnya, terbimbing demikian pula akhlak dan muamalahnya. Ya. Kenapa? Karena dengan dia menjadikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan berikan kepada dia hidayah. Kan dia mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akal Islam azani Allah ya. Orang yang ikut sunnah, ibadahnya akan terlihat. Dia betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Dia berusaha mencari bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma dari sisi gerakannya saja, tapi juga dari sisi kekhusyuannya, dari sisi bacaannya. Rasulullah SAW kalau sholat subuh itu baca berapa ayat sih? Oh, ternyata disebutkan dalam hadis, dalam Rasulullah kalau sholat subuh membaca 60 sampai 100 ayat. Dia berusaha untuk mengamalkan. Bagaimana sih Rasulullah SAW dalam ruku dan sujudnya? Oh, ternyata Masya Allah rukunya Rasulullah SAW ya panjang, demikian pula sujudnya. Ya, namun tentunya tidak memberatkan antara berlebihan dan antara apa? Ya, terlalu ringan. Tapi lihat orang yang tidak mengamalkan sunnah Rasul, sholatnya lihat Pak, cepat dia, tidak ada ketumakninahan, sehingga apa? Sehingga sholat tidak berbekas dalam hidupnya. Sholat itu tidak menjadi tempat istirahat hatinya. Kalau dahulu Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Hai Bilal, jadikan kita istirahat dengan sholat. Merasa senang dan tenang dengan sholat. Tapi kalau orang yang masih mengharapkan dunia, Pak, dia tidak akan jadikan sholat sebagai apa? Ya, tempat yang menenangkan dalam hidupnya. Yang dia pikirkan bagaimana caranya segera selesai dari sholat.
Kalau dahulu Rasulullah SAW setiap kali dihadapkan permasalahan dan problematika hidup segera sholat. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dalam Sahih dalam Sunannya, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa permasalahan yang sulit, segera beliau sholat. Segera beliau apa? Sholat. Itulah yang akhul Islam. Sehingga ketika seseorang ditimpa kesulitan, sholat, Allah bantu permasalahannya. Akhul Islam azani Allah. Orang yang mengikuti sunnah Rasul, akidahnya pun juga terjaga. Dia akan meyakini Allah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, mengimani seluruh nama, mengimani seluruh sifat-sifat yang telah Rasulullah SAW sifatkan kepada kita, sehingga akhirnya akidah kita menjadi lurus, insya Allah. Orang yang mengikuti sunnah Rasul akan terjauh dari kesyirikan, syirik besar maupun syirik apa? Syirik kecil. Sehingga dia tahu ini syirik besar, ini syirik kecil. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan itu dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya yang sahih tentunya, ya akhul Islam azan ya Allah. Demikian pula dalam akhlaknya. Orang yang berpegang kepada sunnah Rasul, akhlaknya lurus. Salah kalau kita hanya berpegang kepada sunnah dalam akidah dan ibadah, tapi akhlak kita nggak sesuai dengan sunnah. Iya. Kadang kita dapati misalnya orang yang berpegang kepada sunnah sama orang kurang ramah, nah, itu kan nggak sesuai sunnah. Kalau ketemu sama orang sulit untuk mengucapkan salam atau senyum dan yang lainnya, itu kan nggak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasar sama orang, apa itu sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Rasulullah SAW orang yang sangat lembut. Rasulullah SAW bahkan kepada orang Yahudi pun lembut, masya Allah. Sudah disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW yang lewat padanya Yahudi, lalu Yahudi itu berkata, Assalamualaikum, kematian atasmu. Kata Rasulullah, waalaikum. Lewat lagi Yahudi yang kedua, Assalamualaikum, kematian atasmu. Kata Rasulullah, waalaikum. Lewat lagi yang ketiga, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, waalaikum. Rupanya Aisyah pun marah. Maka Aisyah pun berkata, waalaikum assalam wal la'nah ya abna'al qiradah wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak babi dan kera. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah, jangan begitu Aisyah, jangan begitu. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar ucapan mereka tadi? Kata Rasulullah, aku mendengar dan aku sudah menjawabnya. Subhanallah, ya akal Islam, bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Sementara kita terkadang ya dalam akhlak kita masih malas-malasan. Ya. Sementara Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak malas. Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa wasta'in billah. Semangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untuk dirimu dan minta tolong kepada Allah. Iya. Sementara kita malas-malasan, mau beribadah malas, mau ini malas, mau berdakwah malas, mengajak orang lain kepada kebaikan malas. Ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Pak, yang tidur Pak, dibangunin yang tidur. Biasa tidur habis subuh ya, nggak bagus mas. Tidur habis subuh tuh paling nggak bagus. Kata Ibnu Qayyim, ada dua waktu yang sangat tidak baik untuk tidur, habis subuh sama habis asar. Bukan sunnah Rasul tidur habis subuh. Maka amalkan sunnah ini. Rasulullah kalau habis subuh itu zikir sampai terbit
matahari. Terkadang Rasulullah memberikan tausiah setelah habis subuh itu. Ya, amalkan sunnah, jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar. Tinggalkan kebiasaan burukmu itu. Ya, ikhwata Islam azan ya Allah. Ya. Mengamalkan sunnah Rasul SAW, akhlak kita terbimbing, terbimbing. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga, bagaimana akhlak kita kepada sesama Muslim, bagaimana akhlak kita kepada orang yang kita benci, bagaimana akhlak kita kepada orang yang mencaci maki kita. Semua sudah Rasulullah SAW berikan kepada kita. Maka dari itulah ya akal Islam azan ya Allah ya. Ya, amalkan sunnah dalam hidup kita. Maka insya Allah kita akan terbimbing dalam kehidupan kita. Dan cara jual beli kita pun juga terbimbing. Kita akan selamat dari riba, selamat dari jual beli yang diharamkan oleh syariat Islam. Ikhwata Islam azan ya Allah, banyak terkadang maaf ya, ikhwan jualan. Ikhwan pak berjenggot di atas mata kaki, tapi kalau bayar utang paling susah. Ya, pas ditagih utangnya, selalu jawabannya apa? Ahwan kaki, antum kan saudara aneh, ya gampang lah nanti dibayar. Akhirnya apa? Menunda-nunda apa? Utang. Kalau dikasih tugas dan amanah nggak dilaksanakan. Inikah yang disebut dengan pengikut sunnah? Inikah yang seperti yang mengaku dirinya salafi? Gak mungkin mas. Kalau kita ngikut sunnah, ikut manhaj salaf itu nggak seperti itu. Iya. Dia betul-betul amanah dalam menjalankan. Dia betul-betul melaksanakan perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi. Apalagi dalam masalah hutang piutang, dia paling takut. Kenapa? Karena hutang akan dibawa sampai hari kiamat dan dibayar dengan amalan soleh. Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW terbimbing hidup kita, terbimbing. Ya. Dalam ucapan kita bercanda sesuai dengan sunnah. Banyak di antara kita ternyata bercandanya nggak sesuai sunnah. Apalagi di WhatsApp, di grup, share anekdot-anekdot lucu, cerita-cerita lucu yang ternyata tidak ada kenyataannya, hanya sebatas cerita-cerita saja, tapi lucu. Tujuannya apa? Supaya orang tertawa. Sesuai sunnah tidak? Tidak. Bahkan itu dosa. Rasulullah SAW sabda, "Wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun la, wailun la." Neraka wail, celaka bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Coba kalau kita bercandanya sesuai sunnah, masya Allah. Rasulullah SAW bercandanya tidak pernah dusta. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah mengadukan tentang suaminya. Lalu Rasulullah bersabda, apakah suamimu itu yang matanya ada putihnya itu? Maka sahabat ini merasa ketakutan. Segera pulang dia. Dilihati mata suaminya. Kata suaminya, kenapa? Rasulullah mengatakan matamu ada putihnya. Ya, setiap mata ada putih. Ketika ada seorang nenek-nenek berkata, "Hai Rasulullah, doakan saya masuk surga." Kata Rasulullah, di surga tidak ada nenek-nenek. Benar, tidak ada nenek-nenek, semua jadi muda. Ketika ada seorang sahabat minta unta kepada Rasulullah SAW supaya dia bisa naik dia untuk berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah apa? Nanti aku akan berikan kepada kamu anak unta. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, anak unta mana kuat kalau aku naiki. Kata Rasulullah, bukannya semua unta itu anak unta? Betul ya.
Kata Rasulullah, inni la aqulu illa haqqan. Aku tidak bercanda kecuali benar. Itu candanya Rasulullah SAW, jujur, Pak. Tidak ada apa? Nilai kedustaan. Sampai bercanda saja sesuai sunnah Rasul itu, masya Allah. Tidak bercanda boleh, tapi tidak terlalu banyak. Karena Rasulullah SAW bersabda, iya wa kathratul dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kathratul dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Rasulullah bercanda, Rasulullah tertawa, tapi tidak apa? Berlebihan. Semuanya, subhanallah ya akhul Islam, azani Allah ya. Bahkan orang yang mengikuti sunnah Rasul itu kan terbimbing dalam cara makannya. Makannya terbimbing dia. Kata Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih bahaya daripada apa? Perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqim nasulbah. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la budda akilan. Kalau dia ternyata harus makan, kata Rasulullah, maka jadikanlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Nafas. Memang ada hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah terkadang kenyang, betul. Tapi itu jangan dijadikan apa? Dalil untuk kenyang terus-menerus, salah. Itu kejadian sekali-kali saja, Pak. Artinya kalau sekali-kali kenyang nggak masalah. Tapi kebanyakan makannya Rasul itu tidak sampai apa? Kenyang. Rasulullah membagi sepertiga. Alhamdulillah Ustaz, saya membagi makan sepertiga, Ustaz. Kolak sepertiga, bakso sepertiga. Nah, itu sih bukan begitu sunnah Rasul ya akhwat Islam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, cara makan terbimbing dengan mengikuti cara makan Rasulullah SAW, menjadi makan yang sehat insyaallah untuk hidup kita ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ikutin sunnah Rasul. Cara tidurnya terbimbing. Aisyah mengatakan kalau Rasulullah SAW yanamu awwal lail, ya, wa yastayqidu thulutsal lail, wa yanamu sudusan. Adalah Rasulullah SAW tidur itu di awal malam, bangun di sepertiga malam, dan tidur lagi di seperenam malam. Rasulullah SAW, masya Allah, cara tidurnya saja cara tidur yang paling bagus, Mas. Beliau itu nggak pernah begadang habis isya. Habis isya Rasulullah SAW apa? Ya, tidur. Kalaupun mau begadang, begadangnya dalam kebaikan, untuk menuntut ilmu atau yang lainnya. Nah itu ya akal Islam azani Allah. Makanya saudara-saudaraku sekalian, orang yang mengikuti sunnah Rasul pasti terbimbing hidupnya, Pak. Kalau dia betul-betul mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengaplikasikan dalam kehidupannya, ya akal Islam azani Allah. Ya. Orang yang mengikuti sunnah Rasul itu tidak pernah mulutnya mencaci maki orang. Ya, ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, i'had ilayya. Hai Rasulullah, berikan aku nasihat. Kata Rasulullah apa? La tasubbanna ahadan. Jangan mencaci siapapun. Kata sahabat ini, semenjak itu aku tidak pernah mencaci siapapun, walaupun binatang. Aku tidak pernah mencaci. Maka orang yang mengikuti sunnah Rasul, dia tidak pernah mencaci maki. Dia tidak akan pernah mencaci istrinya ataupun temannya atau yang lain, dia tidak. Karena itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Orang yang mengikuti sunnah Rasul, Pak, dia akan menjadi suami yang terbaik insya Allah. Wanita yang mengikuti sunnah Rasul, dia akan menjadi istri yang terbaik insya Allah. Kalau memang dia betul-betul mengikuti apa? Sunnah Rasulullah SAW dalam hidupnya.
Ikhwatal Islam azani Allah. Bahkan ya akhi, orang yang mengikuti sunnah Rasul, ucapannya itu penuh hikmah insyaallah. Iya. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama salaf terdahulu, kalau tidak salah Imam Al-Auza'i, ya kata, atau Syekhul Islam Taimiyah, saya lupa. Ya, beliau berkata, ya, man amila bis sunnah, barang siapa yang mengamalkan sunnah, wa ammara nafsahu ala sunnah, dan dia betul-betul menjalankan sunnah dalam apa? Hidupnya, nataqa bil hikmah, pasti ucapannya penuh hikmah. Ucapannya itu selalu bermanfaat insyaallah. Karena itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ini manfaat yang pertama, Pak. Orang yang berpegang kepada sunnah terbimbing apa? Hidupnya dalam kehidupan itu terbimbing. Iya. Yang kedua, apa manfaatnya sunnah dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku sekalian? Yang kedua, mudha'afatul ajr, menjadikan pahala kita berlipat ganda. Kenapa? Karena amalan kita semakin sesuai dengan sunnah Rasul, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, ya, amalan yang sesuai dengan sunnah itu lebih utama walaupun sedikit daripada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah tapi banyak. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Kita bersikap sederhana dalam melaksanakan sunnah lebih baik daripada bersikap apa? Berlebih-lebihan tapi dalam perbuatan apa? Bid'ah. Ikhwatul Islam azani Allah. Semakin seseorang ibadahnya sesuai dengan sunnah, semakin besar di sisi Allah pahalanya insyaallah. Semakin akidah seseorang sesuai dengan sunnah, semakin besar pahalanya di sisi Allah insyaallah. Makanya lihat Pak, orang yang paling mengikuti sunnah Rasul siapa? Hah? Generasi yang paling mengikuti sunnah Rasul siapa? Rasul. Maka mereka yang paling besar tidak pahalanya. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada pada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan sebesar gunung emas, tidak akan sampai kepada infak para sahabat 1 mud atau setengah mud. Perhatikan, kalau di antara kita ada yang berinfak dengan gunung emas, itu tidak akan mengalahkan infak mereka 1 mud atau setengah mud. Kenapa? Jawabannya 1. Karena para sahabat yang paling sesuai dengan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, keikhlasannya, tawakalnya, dan yang lainnya. Mereka yang paling sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Makanya pahalanya semakin apa? Besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, semakin seseorang sesuai dengan sunnah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin tidak sesuai dengan sunnah, semakin kecil pahalanya, bahkan bisa jadi tidak diberikan apa? Pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini faedah yang kedua dari berpegang kepada apa? Sunnah. Faedah yang ketiga dari berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW apa? Orang yang berpegang kepada sunnah, dia akan ditolong oleh Allah dari makar musuh-musuhnya. Musuh-musuh Islam ini bermakar, dan orang-orang yang tidak suka kepada sunnah Rasul ini
akan bermakar bagaimana caranya mematikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasul ini, Pak. Pasti itu. Tapi ketika kita terus berpegang kepada sunnah, sabar di atasnya, Pak, justru itulah Allah akan bela kita dari makar musuh-musuh sunnah yang tidak suka kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kalian sabar dan terus bertakwa, tidak mungkin disebut takwa kalau tidak sesuai dengan sunnah. Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, tidak akan membahayakan kalian makar mereka sedikit pun juga. Allah mengatakan makar mereka tidak akan membahayakan kalian. Kapan? Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walaupun makar mereka itu bisa menghancurkan gunung, itu tidak akan membahayakan orang-orang yang selalu berpegang kepada sunnah. Hatta Dajjal pun tidak akan mampu, Pak, menggoda orang yang berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang sahih, ketika Dajjal muncul itu, Pak, akan ada seorang pemuda yang mendatangi Dajjal. Lalu dia berkata kepada pengikut-pengikut Dajjal, wahai manusia, sesungguhnya Dajjal ini tukang dusta, jangan kalian ikuti dia. Ditangkap dia oleh Dajjal. Lalu Dajjal berkata, ya, kamu bersaksi tidak aku Tuhanmu? Kata pemuda ini, tidak, engkau Dajjal, pendusta. Maka kemudian Dajjal menyuruh untuk digergajilah si pemuda itu, belah dua. Lalu Dajjal pun berjalanlah di antara dua tubuhnya, bersatu lagi, hidup lagi pemuda itu. Kemudian Dajjal berkata, sekarang kamu bersaksi aku Tuhanmu? Apa kata pemuda ini? Justru aku semakin yakin kau Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si pemuda ini berpegang kepada sunnah, faham tentang sunnah Rasul, tahu dia. Akhirnya apa, Pak? Lalu kemudian Dajjal berusaha membunuhnya lagi, tidak berhasil. Iya. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa ya, orang-orang yang berpegang kepada sunnah, insya Allah selamat dari Dajjal, selamat dari berbagai macam makar dan tipu daya orang-orang yang bermakar kepada mereka. Jangan khawatir, karena orang yang berpegang kepada sunnah itu langsung di bawah perlindungan Allah, pencipta alam semesta. Tidak usah khawatir, Pak. Sehebat apapun mereka bermakar, selama kita terus sabar dan bertakwa di atas sunnah, Allah pasti tolong dan Allah bela kita, insya Allah, bi'idznillah. Bukankah Allah pemilik hati manusia? Iya Allah. Maka dari itulah ya akhwat Islam, yang Rasulullah SAW mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu banyak bertanya dan menyelisih siapa? Nabi mereka. Menyelisih sunnah justru menyebabkan kita binasa, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya tidak? Ada dua perang yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dan dua-duanya kaum muslimin kalah di perang itu. Tahu? Perang apa? Pertama perang Uhud. Perang Uhud kaum muslimin kalah. Allah abadikan dalam surat apa? Al-Imran. Ya. Allah berfirman, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahu bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum
Min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, kata Allah. Sungguh Allah telah membenarkan janjinya kepada kalian waktu di perang Uhud, di mana kalian berhasil membunuhi orang-orang musyrikin. Karena di perang Uhud itu Pak, di pertama kali kaum muslimin menang tidak? Menang dulu. Ittaqussunahum biidni. Di saat itu kalian membunuhi mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika kalian pun berselisih. Yang berselisih kaum muslimin seluruhnya enggak. Yang berselisih itu pasukan pemanah. Di mana pasukan pemanah diperintahkan oleh Rasulullah jangan turun, menang ataupun kalah. Ketika kaum muslimin menang, banyak ghanimah. Pasukan pemanah itu berselisih. Yang kebanyakan mereka ingin turun, sebagian mereka tidak. Berselisihlah mereka. Mereka berkata, perintah Rasul itu kalau kita sudah, kalau kita masih dalam perang, ini sudah selesai perang, kita sudah menang. Sementara pemimpin mereka berkata, tidak, jangan turun. Rasulullah yang memerintahkan kita, jangan turun, menang maupun kalah. Tapi ternyata kebanyakan mereka tidak mau dengar, turun Pak. Sehingga tersisa di Gunung Rumah itu 12 orang saja. Maka Khalid bin Walid dengan pasukannya melihat kesempatan. Berputarlah dia, diserang dari belakang, diserang dari depan. Akhirnya kaum muslimin tercapit. Kalahlah kaum muslimin, 70 kaum muslimin mati syahid. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu di surat Ali Imran. Allah mengatakan juga dalam surat Ali Imran itu, awalam asabatkum musibah, apakah kalian ketika ditimpa musibah kalah di perang Uhud, qad asabatum mithlaiha, dan kalian telah mendapatkan kemenangan di perang Badar 2 kali lipat. Qultum anna hada, kalian berkata, bagaimana kami akan kalah? Qul, katakan, huwa min indi anfusikum, kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kalian kalah karena jumlah musuh kalian lebih banyak, lebih lengkap, tidak. Allah mengatakan kalian kalah karena kesalahan dari diri kalian sendiri. Makanya akhi, kalau kita menyelisih perintah Rasul, Allah tidak akan bela kita. Di perang Hunain, ini perang yang kedua yang kaum muslimin kalah. Dan di perang Hunain jauh berbeda. Kalau di perang Uhud, kaum muslimin jumlahnya 1000, musyrikin 3000. 1:3. Di perang Hunain kaum muslimin 12.000, pasukan kafirin 4.000. Rupanya Pak, sebagian kaum muslimin ada yang terkena ujub. Apa kata mereka? Lan nuglab min killah. Kita jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak, tidak mungkin kalah. Apa yang terjadi Pak? Ketika terjadi kecamuk perang Hunain, kalah kaum muslimin di putaran pertama. Sampai-sampai kaum muslimin itu berlari tak tunggang langgang. Masya Allah. Allah pun ingatkan dan abadikan dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Sungguh kami telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum. Ingatlah di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Falam tughni ankum, dan jumlah banyak itu tidak bermanfaat sama sekali buat kalian. Fadhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, maka bumi yang luas jadi sempit buat kalian. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Kemudian para sahabat pun bertaubatlah kepada Allah. Kemudian menyerang lagi, menang baru.
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, merasa bangga dengan jumlah yang banyak itu menyelesaikan perintah Rasul. Kita nggak boleh merasa ujub dengan jumlah banyak. Kita tidak boleh tawakal kita hanya sebatas mengandalkan jumlah banyak, tidak. Akhirnya ya kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara sekali, orang yang berpegang kepada sunnah sabar di atasnya, insya Allah, jangan khawatir. Allah pasti apa? Bela. Allah bantu insya Allah. Allah tolong mereka insya Allah. Selama mereka terus berpegang kepada apa? Sunnah Rasul. Azan ya Allah wa iyyakum. Tapi itulah di zaman sekarang banyak orang yang berpegang kepada berpaling dari sunnah. Kenapa? Karena disibukkan dengan hal-hal yang menyebabkan mereka tidak mau berpegang kepada apa? Sunnah Nabi SAW. Kekhawatiran tentang dunia, khawatir ini, takut ini. Terkadang orang yang berpegang kepada sunnah apa? Takut disebut teroris, takut disebut apa? Nggak usah khawatir insya Allah. Kalau kita memang betul-betul berpegang kepada sunnah, Allah pasti tolong kita. Allah pasti apa? Bantu kita biidznillah. Ya. Ini yang keberapa itu? Faedah sunnah. Hah? Yang ketiga. Yang keempat, berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan kita dari perselisihan. Dari apa? Dari perselisihan. Iya. Hadisnya sudah saya bawakan tadi dan tadi malam. Karena Rasulullah ketika menyebutkan umat Islam akan berpecah belah, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dan jauhi bid'ah. Kenapa sih Rasulullah SAW tidak mengatakan dah kalian bersatu padu aja? Tapi Rasulullah mengatakan berpegang kepada maksudnya. Rasulullah SAW seakan-akan mengatakan hendaknya wahai umat Islam, persatuan kalian itu di atas dasar sunnah, jangan di atas gado-gado. Tahu gado-gado? Semua masuk. Ya. Kalau kita bersatu tapi gado-gado, Syiah ada, Khawarij ada, semua ada. Mungkin badannya tok bersatu, tapi hatinya bercerai-berai. Kalau seperti ini kan mirip-mirip persatuan orang Yahudi, Pak. Gimana Allah menyebutkan tentang orang Yahudi apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka bersatu padu, tapi hati mereka bercerai-berai. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin bersatu di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas akidah yang sama, ya. Bukan di atas sebatas bersatu tanpa apa? Melihat kepada apa? Akidah. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ya, kalau kita bekerja sama dengan ahli bid'ah untuk menegakkan sunnah masih boleh. Kalau bekerja sama dengan ahli bid'ah untuk menegakkan apa? Sunnah Rasulullah SAW masih boleh. Kalau tujuannya untuk menegakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya akal Islam ahlu sunnah wal jamaah kalau bersatu padu menghadapi Syiah nggak masalah. Ya, tapi sebatas untuk menghadapi apa? Syiah, menghancurkan Syiah dan yang lainnya. Harus ada kekuatan. Kalau untuk tujuannya menegakkan sunnah tidak apa-apa. Karena berarti persatuannya di atas apa? Kebenaran pada waktu itu. Tapi kalau persatuannya dalam artian kita tidak boleh bicara bid'ah, nggak boleh bicara apa? Syirik, nggak boleh bicara apa? Kebenaran demi untuk persatuan, bahaya ini Pak. Ini malah nanti yang akan habis sunnah nantinya. Sebagaimana sudah saya jelaskan ya, akal Islam azan ya Allah.
Nah inilah saudara-saudara sekalian, dan masih banyak lagi yang lainnya, manfaat-manfaat berpegang kepada sunnah dalam hidup kita ya akhwat Islam azani Allah. Maka bersyukurlah kita semuanya yang telah diberikan hidayah kepada apa? Sunnah Rasul. Minta kepada Allah istiqomah, minta kepada Allah kekuatan untuk terus berpegang kepada apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini zaman fitnah, Pak. Fitnah yang dahsyat bergelombang. Banyak orang yang tadinya kuat terkena ya ombak fitnah itu mulai goyah. Lalu pun dia pun ikut dalam ya berbagai macam fitnah tersebut. Ya, maka minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala sunnati rasulika al-karim. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Saya kira cukup ya. Mungkin di antara antum ada yang mau kerja dan yang lainnya ya. Mungkin saya kira cukup dan tidak ada tanya jawab ya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.